Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua pemirsa setia podcast SMA Negeri 1 Demak. Melangkah Lebih maju. Mantap. Oke, jumpa lagi dengan kita berdua ya di acara bincang-bincang dan ngeteh pagi ini ya. Oh, diseruput dulu. Sorry. Ya. Energi teh itu bisa menimbulkan pemikiran yang positif sehingga muncul ide-ide yang positif dan juga baru. Termasuk ide siaran ini. Oh iya. Baru Untuk ini. pemirsa podcast ini ada konsep baru nih yang ditawarkan oleh tim media SMA 1 Demak. Dan ini juga spesial. Oh, spesialnya apa, Pak? Sesama kru media. Oh, sama kru. Iya. Jadi Ini tapi bukan berarti kita tidak ada narasumber luar loh. Oh iya, Ya, betul. kita Ini memang jadi improvisasi program. ya, Pak Roy ya. Untuk Oke, program boleh. ke depan kita supaya kita memang lebih ada satu warna tersendiri lah. Jadi Oh, tidak iya. narasumber dari tidak eksternal, kita internal sendiri dengan program tim media bersuara. Betul. Tim media bersuara. Wah, keren sekali. Programnya ini. Programnya Karena tim media memang bersuara. Salah satu indikator kita bisa berjalan dengan baik itu kan ketika mampu menunjukkan dan mampu mewujudkan sebuah program dan ide-ide dan gagasan kita kan gitu. Yang baru juga. Yang baru Oh, iya. kan gitu. Oke. Semakin kesini kan kita harus memang semakin banyak ide, semakin gagasan, semakin yang itu yang harus perlu kita menjadi satu perbincangan kita. Oh, oke. Nah, Nah, biar podcast ini selalu mengudara terus gitu loh. harus selalu mengudara ya, Pak. Iya. Ya? Oke. Demi eksistensi di dunia digital akan Iya, semakin betul. berkibar ya. Oke. Iya. Oke, Pak Roy. Wah, keren sekali namanya ini, Pak Roy. Ini yang mengabadikan itu termasuk ya tim media juga. Tim media juga. Oke, baik, ngomong-ngomong untuk hal yang baru tadi ini Iya. ya. Fresh seger ya, Pak Roy ya. Ini juga kita sedang ada di era baru nih di sistem pendidikan Indonesia ya. Kita memasuki apa Pak Roy namanya? Kurikulum ya. Kurikulum yang baru dari yang kurikulum 2013 yang sudah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun ya Pak Roy ya. Hampir 10 tahun kemudian kita lahirlah kurikulum baru. yang baru yang disebut Kurikulum sebagai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Loh, ada embel-embel merdeka? Ada. Kok ngepas sih sama bulan Agustus ya, Pak? Iya. Syarat akan sejarah kemerdekaan bangsa kita. Iya. Ya, oke. Ngomong-ngomong nih Pak Roy, untuk kurikulum merdeka, Mhm. ya kan sesuatu yang baru, sesuatu Iya. yang perlu dikuatkan, perlu disosialisasikan dan perlu diperkenalkan, Sehingga mampu dipahami dipahami ya satuan pendidikan. secara tepat ya pastinya Iya, Pak Roy. betul. Oke. Jadi jangan secara parsial dan sepotong-potong di dalam memahami konsep Kementerian Pendidikan di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Oke, ini. itu. Emang mengapa kalau misal kita seandainya artikannya secara parsial itu mengapa Pak? Ya ini akan kalau orang itu memaknai dan memahami secara sepotong-potong ini berbahaya. Ya karena ini akan tentunya akan berdampak pada sebuah kualitas pendidikan dalam satu pendidikan, satuan pendidikan tersebut. Kalau guru itu tidak bisa memahami maksud dan tujuan adanya lahirnya kurikulum Merdeka Belajar, terus kemudian bagaimana implementasinya, ini akan dikhawatirkan mempengaruhi proses pembelajarannya. Dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Oh, gitu. Nah, ya masuk akal sih ya Pak Roy ya. Jadi memang harus sesuai dengan tujuan pemerintah ya untuk membuat sistem pendidikan itu. Nah, menurut Pak Roy itu memang apakah sudah waktunya ya Iya. kurikulum 2013 itu berevolusi Iya. atau berevolusi atau Iya. bertransformasi menjadi kurikulum merdeka? Kalau Gimana? menurut Pak Roy, menurut Pak Roy gimana? Kalau menurut pemahaman Ya. saya, kurikulum itu memang seyogianya diperbarui setiap Apa? 5 sampai 7 tahun sekali, Pak Roy. Gitu. Saya sepakat. Saya sepakat dengan perubahan kurikulum. Tapi kultur di Indonesia, kalau kita amati loh, kalau kita amati itu perubahan kurikulum di Indonesia itu siklusnya bukan 5 sampai 7 tahun. Siklusnya 10 tahun sekali. 10 tahun. Jadi dulu ada kurikulum 74, kemudian 84. Jadi kalau memang kita melihat ini
10 tahun sekali. Karena apa? Ini kita bisa mengatakan 10 tahun sekali karena durasi perubahan di Indonesia di dalam menerapkan sistem kurikulumnya ini kan 10 tahun sekali. Nah, 10 tahun dari kurikulum 2003 kan 2024. 2013. 2013 tuh. Ya, Ya, ini kan 2004 dan 2024 2004 itu nanti kan kemudian diharapkan semua satuan pendidikan sudah memakai kurikulum Merdeka Secara Belajar. 100%. 100%. Nah, ini ini masih belum. tahun Ini 2022. baru pilot percontohan. Oh, pilot Nah, percontohan. pilot percontohan beberapa gitu. sekolah yang memang tidak diwajibkan untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ini istilahnya itu ya masih bertahap lah, berproses, bertahap sampai pada klimaksnya dari 2024 diharapkan bisa memakai kurikulum itu semua. Nah, tapi yang perlu diketahui mestinya kan tidak ujuk-ujuk 10 tahun ganti, 10 tahun kan ganti toh, Pak. Kan gitu. Nah, ini Pak Bay, kita kan juga perlu kita ketahui bahwa salah satu visi misi Presiden Jokowi, Oke. ya, itu kan bagaimana menjadikan Indonesia maju. Nah, Gimana menjadikan Indonesia maju? mewujudkan Indonesia maju. Nah, indikator daripada mewujudkan Indonesia maju ini kan salah satu indikatornya adalah di dunia pendidikan. Benar, pendidikan itu Iya. kan salah satu menurut saya Pak Roy ya, 4 pilar kemakmuran indikator negara. Iya. Pendidikan, ekonomi, kesehatan. Nah, Ya kan ada semakin tingkat pendidikan dalam suatu negara itu bagus, maka negara itu akan disebut menjadi negara maju, Maju. bukan negara berkembang kan gitu toh. Nah, yang pertama itu tadi, jadi karena ini bagian daripada visi misi Jokowi. Oh. Jadi bagaimana Indonesia itu sehingga apa? Yang kita salah satu menteri yang ditunjuk menjadi jenderalnya di Kementerian Pendidikan ini Mas kan, Nadiem ya, masih muda itu, Mas Pak. Nadiem itu kan Mas karena Nadiem. bukan gelar akademik dan karena mampu memberikan lompatan-lompatan ya. ke depan kan itu. Memiliki Nah, ide cerdas gitu Pak. Iya, presiden mungkin barangkali memiliki harapan Harapan. terhadap Mas Menteri ini supaya Indonesia ini mampu terjadi lompatan-lompatan yang cukup. Ini yang bagian menjadi tujuan daripada kurikulum Merdeka Belajar. Karena kita ketahui sendiri sebenarnya problem kita di Indonesia ini kan perlu kita ketahui sejak tahun 2009 2009. anggaran pendidikan di Indonesia kan sudah amat undang-undang loh. Iya. 20% APBN. Wah, banyak sekali Pak ya. Iya, tapi ternyata terjadi gap antara jumlah anggaran yang diberikan oleh negara 20% itu ternyata tidak berbanding lurus dengan Produknya. kualitasnya Kualitasnya. pendidikan yang di Indonesia kita kan gitu. Karena apa? Problemnya kan memang di Indonesia itu kan satu peningkatan kualitas, yang kedua pemerataan. Pemerataan pendidikan kan di Indonesia kan ini masih Bisa dikatakan masih jompang ya Pak ya. iya, antara pendidikan di Jawa dengan yang di luar luar Jawa, Jawa. ini beda jauh kan gitu. Iya, Di betul. luar Jawa di sana misalnya kita lihat, walaupun saya belum pernah ke daerah Papua, tapi di sana itu kan bagaimana Terbatas mereka ya, akses infrastrukturnya, terus kemudian kaitannya dengan akses komunikasinya. betul. Ini kan belum merata. Ini yang kedua, yang selanjutnya yang diperparah adalah karena kita juga masa pandemi kemarin. Iya Iya kan? Ada istilah kalau masa pandemi Pak, lost learning. Iya, betul. Jadi mau diakui atau tidak, Iya. masa pandemi kemarin itu bukan memperbaiki keadaan, Tapi malah memperburuk keadaan. Sehingga meskipun ada sekolah sistem daring itu, iya, tapi menurut saya masih kurang efektif lah. Apapun bentuknya, sistem daring itu masih belum bisa meningkatkan, walaupun tidak bisa, tapi minimal itu Survive bagian gitu ya? daripada ikhtiar lah. Ikhtiar. Oh, iya. Pemerintah untuk yang penting bagaimana pendidikan masih hidup gitu Pak. tetap Oh. komunikasi dalam satuan pendidikan, proses pembelajaran itu masih jalan, sehingga ada ikhtiar namanya PJJ. Ah. Dulu kan kita kan jarang lah mengenal istilah PJJ, ya kan? Sekarang kita Istilah itu begitu sudah familiar kan gitu. familiar, Ini yang betul yang sekali. menjadi latar belakang kenapa ada kebijakan kurikulum Merdeka Merdeka, Belajar. oh. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini kan tentunya ada asbabun nuzulnya. Tapi asbabun nuzulnya tadi karena sistem kualitas pendidikan masih kurang, kemudian diperburuk dengan dengan pandemi tadi. Pandemi tadi. Iya. Oke. Nah, Pak Roy, menurut Anda, ya menurut Pak Roy sendiri Iya. itu sebenarnya
di konsepnya kurikulum merdeka itu apakah berbeda jauh dengan kurikulum 2013 atau sebenarnya itu sebuah inovasi jadi ada semacam pembaruan saja begitu Pak Roy? Kalau saya itu ya kalau perubahan atau perbedaan atau pembaruan itu tidak begitu signifikan sebenarnya sih. Hanya memang ada dalam kebijakan ini ada sedikit poin-poin yang jadi perbedaan yang sangat fundamentalan itu kaitannya dengan karena Mas Menteri ini kan ada orientasi penguatan profil pelajar Pancasila yang ada 6 aspek itu kan. P5 itu ya? Iya. Tapi ini kita bicara mengenai kebijakannya. Kebijakannya. Gitu. Tadi saya sedikit nyinggung masalah kebijakan itu kan tadi di samping itu karena juga memang ada landasan hukumnya. Jadi tidak bisa serta-merta kita atau sekolah itu menerima, pasti ada regulasinya. Nah, landasan hukum itu kan yang pertama itu dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, itu begini, pemerintah harus selalu mengupdate sistem pendidikan nasional, khususnya melalui penyesuaian kurikulum sebagai jantung pendidikan. Jadi memang kurikulum itu memang harus di-upgrade terus, ya kan? Jadi karena memang kebutuhan anak saat ini dan kebutuhan yang dia nanti akan pada masuk yang akan datang ini kan berbeda. Maka memang sekolah kan sebagai satu perusahaan yang mencetak sumber daya manusia untuk calon generasi masa depan ini kan di dalam mengimplementasikan kurikulum ini kan betul-betul harus mampu mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan itu wajar 10 tahun sekali harus wajar. Jadi nanti 24 barangkali 10 tahun yang akan datang berubah lagi. Jadi bukan berarti ganti menteri ganti kebijakan, ganti presiden ganti kurikulum. Bukan. Ini memang bagian daripada satu amat undang-undang yang harus di-upgrade terus. Nah, gitu. Jadi ndak anu. Yang kedua, kenapa adanya kebijakan itu yang itu juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diferensiasi. Dikembangkan dengan prinsip diferensiasi. Different itu berbeda. Perbedaan dan sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik. Jadi memang ke depan itu guru harus melakukan proses pembelajaran dengan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhan anak dan gaya belajar itu kan berbeda-beda. Sangat berbeda ya. Ini amanat undang-undang. Amanat undang-undang ya. Bukan, bukan jadi bukan ujuk-ujuk keinginan, itu amanat undang-undang. Yang ketiga ada PP nomor 57 tahun 2001 tentang Sistem Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 4 tahun 2002. Kurikulum isinya ya. Kurikulum yang berlaku dapat disesuaikan seiring dengan perubahan SNP yang merupakan acuan pengembangan pendidikan. Dan banyak landasan-landasan yang kemudian menjadi filosofi lahirnya kebijakan pendidikan di Indonesia. Dan kita mungkin karena kita sebagai guru ya kan, saya secara pribadi sepakat dengan kebijakan Mas Menteri ini, kurikulum dengan ini, ya kan. Sejauh kita mengajar, saya kan juga sudah beberapa tahun mengajar, itu ada kurikulum 2013, 2000 ini nanti yang akan. Pertama kali Pak Roy kalau boleh tahu mengajar itu pas kurikulumnya KTSP kah? Ya saya kurikulum pertama kali ngajar dulu. Kurikulum KTSP. masih KTSP ya. Iya. KTSP, tapi terus kemudian waktu itu ada perubahan kurikulum 2013. Waktu itu ya memang saya berpikir wah proyek lagi gitu, karena semakin ada program kan akan berimplikasi pada proyek pelatihan, proyek sosialisasi dan kemana-mana kan gitu. Tapi ternyata kita pikir ternyata juga ada benarnya juga. Ya, ada benarnya juga. Terus kemudian apalagi saat ini kan pemerintah sudah membekali guru, apapun sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu pusing membuat persiapan administrasi A, B, C, tidak perlu. Ini cukup sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita tinggal membuat sedikit lah, misalnya bagaimana improvisasi kita gitu Pak. Ya, tujuan pembelajaran di dalam CP dan seterusnya itu kan bagian memang tadi landasan undang-undang sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan juga landasan gaya belajar siswa itu sendiri. Jadi ya, mungkin berbeda ya kan antara satuan pendidikan satu dengan satuan pendidikan yang lain kan gitu.
Berarti bisa dikatakan untuk kurikulum merdeka sebenarnya juga dalam tanda kutip mempermudah administrasi guru ya Pak ya, karena tadi sudah disediakan nih oleh pemerintah terus. Ya, maka memang saya sepakat itu sebenarnya. Jadi selama ini kan kita memang enak kan gitu ya. Iya betul. Jadi sekali. tidak, apalagi kemarin ada semacam angin segar buat kita kurikulum satu lembaran gitu. Wah, ya. RPP. RPP satu lembar. Ya, satu lembar di di kurikulum darurat. Kurikulum darurat ya. Kan. Karena memang pemerintah itu sebenarnya itu sejatinya kan tidak ingin memberatkan sekolah atau guru itu kan. Betul. Nah, itu jadi memang kurikulum itu kan mestinya itu kan harus sederhana. Tidak boleh terlalu ribet dan seterusnya. Guru harus membuat administrasi. Yang penting action di lapangannya gitu ya. Yang diprioritaskan tuh action di lapangan. Jadi sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. Serta berbobot lah pastinya. Iya, artinya kurikulum Merdeka Belajar itu seperti itu. Jadi diharapkan mudah dipahami, diimplementasikan dan sederhana. Tidak berbelit-belit dan tidak menyibukkan kegiatan guru di dalam proses pembuatan RPPN gitu. Nah, kalau nanti guru membuat RPPN terus kan ya kasihan nanti anak-anak yang gitu. Nah. Berarti filosofi merdeka itu berarti menyeluruh ya Pak ya? Merdeka untuk pendidik, merdeka untuk sekolah, merdeka untuk murid atau bagaimana Pak Roy? Ya mestinya seperti itu. Ya kan kita dikasih kebebasan mengajar, terus kemudian siswa juga diberikan kebebasan karena kita kan juga nanti di dalam mungkin nanti di episode berikutnya kan ada materi kisah khusus mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti anak itu kan kita itu sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator kan menyesuaikan kebutuhan gaya belajar anak. Jadi anak itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi nanti itu ada yang mungkin di dalam kelas, ada yang di luar kelas, ada yang di perpustakaan. Jadi era milenial ini guru yang nganut anak, kamu butuhnya apa? Gitu. Iya, memang fasilitator. Memang itu. Ya. Jadi karena itu tadi fleksibilitas, selaras. Tapi produknya jelas ya Pak Roy nanti ya. Jelas. Harapannya, endingnya kan itu tadi, bagaimana siswa itu bisa di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Endingnya tujuan akhirnya ke sana. Profil pelajar Pancasila itu. Tapi itu nantilah kita bahas satu persatu biar pada penasaran gitu ya. Kita baru mengupas awal kaitannya dengan lahirnya kebijakan kurikulum merdeka. Kan tidak ujuk-ujuk ada kan mesti aja asbabun nuzulnya. Kalau Quran itu kan asbabun nuzulnya, kalau hadis kan asbabul wurudnya. Karena ini latar belakangnya lah kira-kira seperti itu kan gitu. Tadi banyak yang sudah saya sampaikan gitu. Dan kurikulum ini nanti di masa depan juga menjadi bagian dari sejarah Pak Roy ya? Iya, pasti. Karena dengan guru sejarah juga mungkin kan akan dicatat. Jadi setelah kurikulum 2024 10 tahun lagi berarti kurikulum 2034. Merdeka Jilid 2. Dan mungkin nanti siapa lagi? Ya. Tapi sejauh ini nama-nama kurikulum itu kan diambil dari tahunnya. Ada. Jadi 2034 jadi 2044 kurikulum Indonesia emas gitu kan 100 tahun kan. Indonesia ini kan akan mengalami tahun 2045 kan bonus demografi yang luar biasa. Ini kan harus betul mampu dimanfaatkan secara optimal kan gitu oleh bangsa Indonesia ini kan gitu. Nah, kalau ini gantian saya Pak B. Sejauh ini kita kan di SMA kita, SMA 1 itu. Nah, tahun ini kan baru kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Nah, apa yang jenengan rasakan dan bagaimana yang sudah dilakukan untuk yang kelas 10? Kan ngajar kelas 10 ya? Saya ngajar kelas 10. Sama, saya kelas 10 ya. Gimana menurut Pak B ini? Lebih luas, lebih fleksibel. Materinya pun juga memang disesuaikan dengan pelajar Pancasila ya. Sederhana. Enggak berbelit-belit, langsung seperti mapel saya itu mapel PAI itu yang awal-awal sederhana semua. Jadi enggak Dan memang kita kan bisa lebih rileks ya kepada anak-anak. Sebenarnya di tempat Pak Roy. Iya, silakan. Maaf ya. Tata ini dari mana ini? Ya, dari PT Halo Indonesia. Mitra tim media. Iya. Silakan pemirsa. Nah, tehnya juga teh merdeka ini. Teh merdeka. Iya, kita menyajikan sendiri ke sini kan merdeka. Keruang ini maksudnya kalau merdeka. Iya.
Jadi sekarang ini temanya merdeka, Merdeka. semuanya merdeka. Harus eranya memang harus era merdeka, ya kan? Tidak boleh ada era monopoli, tidak harus ada era paksaan. Termasuk ini. Jadi kurikulum juga harus lebih merdeka kan gitu. Oke. Ya, seperti itu Pak Roy. Ya. Oke. Gimana? Oke, sepertinya bincang-bincang pagi kita juga sudah cukup karena ketika teh sudah habis berarti Menunjukkan waktu Sudah. untuk ngobrol bisa dilanjut untuk minggu depan. karena kita semua juga akan masuk di kelas. Oh ya betul Ya, sekali. Jadi bukan Jadi memanfaatkan waktu luang untuk tetap produktif, produktif, gitu ya, Pak? betul. Oke, Walaupun betul kita sekali. ngajar, tetap karya yang lain harus tetap jalan. Jalan, betul Oke, sekali. Karena kita juga ngajar semua ya, Betul dan tidak profesinya sebagai podcast atau tidak seperti ini. Gitu. Biar siap, betul Oke. sekali Pak Roy. Oke. Silakan Pak Roy. Oke. Kita akhiri sampai ketemu pada obrolan Selanjutnya. dengan tema selanjutnya dengan series mungkin dengan narasumber dengan host yang berbeda juga. Oh iya. Gantian Biar nanti bisa tim- mendapatkan pandangan baru ya Pak Roy. Barangkali nanti ada tim media yang lain yang mau mengisi dan duduk di sini kan gitu. Ya. Oke. Oke. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Demak. Oke.